Bayangkan sebuah perangkap tikus yang diumpan dengan keju segar. Dari luar, semuanya tampak menggoda, mudah dijangkau, terlihat aman, dan menawarkan kepuasan instan. Tapi ketika tikus itu melangkah terlalu dekat, jebakan itu langsung menutup dan kebebasannya berakhir. Begitu pula dengan jebakan bayar nanti. Terlihat manis di awal, tetapi di balik kemudahannya, ada konsekuensi besar yang bisa menghancurkanmu secara perlahan. Di zaman sekarang, kemudahan kredit dan fitur pay later menjadi daya tarik besar, terutama bagi mereka yang ingin memiliki barang atau pengalaman tanpa harus menunggu. Rasanya menyenangkan bisa membeli tanpa uang di tangan, bukan? Namun, seperti tikus yang terjebak perangkap, banyak yang akhirnya terperangkap dalam utang yang menumpuk, bahkan lebih besar dari kemampuan mereka untuk melunasinya. Contoh nyatanya ada di sekitar kita. Seseorang memanfaatkan fitur pay later untuk membeli ponsel terbaru dengan cicilan ringan, tetapi dia lupa. Cicilan itu datang bersamaan dengan bunga dan biaya admin. Ketika tagihan menumpuk, pendapatan bulanannya habis hanya untuk membayar utang. Akibatnya, dia terjebak dalam siklus utang tanpa akhir. Aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu menggunakan fitur pay later karena terasa nyaman dan mudah? Apakah kamu benar-benar butuh barang itu? Atau kamu hanya tergoda oleh iklan dan dorongan sesaat? Fitur pay later dirancang untuk memberikan kesenangan instan. Tapi apakah kamu sadar bahwa kemudahan ini bisa menjadi pintu masuk ke dalam jebakan finansial yang sulit dilepaskan? Sebelum kita masuk ke poin-poin ini, ingat, fitur ini bukan musuhmu, tetapi jika digunakan tanpa kontrol, ia bisa menjadi malapetaka. Jangan lewatkan poin keempat, karena di sana ada rahasia untuk menghindari jebakan ini selamanya. Pertama, kesalahan mentalitas, membeli sebelum mampu. Salah satu jebakan terbesar pay later adalah ilusi bahwa kamu mampu membeli sesuatu, padahal kenyataannya tidak. Ketika kamu membeli sesuatu dengan utang, kamu bukan hanya membayar harga barang itu, tetapi juga menyerahkan sebagian pendapatanmu di masa depan untuk melunasinya. Kedua, biaya tersembunyi yang merugikan. Fitur pay later seringkali menawarkan cicilan dengan bunga rendah atau bahkan 0%, tapi jangan tertipu. Di balik itu, ada biaya admin, denda keterlambatan, dan bunga tambahan jika kamu melewati batas waktu pembayaran. Semua ini bisa menambah beban finansial yang tidak terlihat di awal. Ketiga, efek domino utang. Satu transaksi kecil menggunakan pay later mungkin tidak terasa berat, tapi ketika kamu terus-menerus menggunakan fitur ini untuk kebutuhan yang seharusnya tidak mendesak, utang kecil itu bisa menumpuk menjadi beban besar. Efek domino ini seringkali menjadi penyebab utama seseorang terjebak dalam krisis keuangan. Keempat, cara menghindari jebakan pay later. Jangan skip bagian ini. Inilah langkah yang harus kamu ambil untuk menghindari jebakan ini. Mulai dengan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan pernah menggunakan pay later untuk barang yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Lebih baik menunda pembelian sampai kamu bisa membayarnya secara tunai. Jika kamu disiplin, kamu tidak hanya menghindari jebakan ini, tetapi juga membangun kebebasan finansial yang sesungguhnya. Jika kamu ingin keluar dari siklus utang atau mencegah jebakan pay later, berikut langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan. Pertama, evaluasi penggunaan pay later. Lihat histori transaksi pay lettermu. Apakah semua itu benar-benar kebutuhan atau hanya dorongan impulsif? Kedua, batasi penggunaan. Buat aturan untuk dirimu sendiri, hanya gunakan fitur ini untuk keadaan darurat, seperti kebutuhan medis. Ketiga, utamakan pembayaran tunai. Jika kamu tidak mampu membeli sesuatu secara tunai, anggap itu belum waktunya untuk kamu miliki. Keempat, bangun dana darurat. Dengan dana darurat, kamu tidak perlu lagi bergantung pada fitur kredit untuk kebutuhan mendesak. Fitur pay later mungkin terlihat seperti teman yang membantu, tetapi jika kamu tidak bijak menggunakannya, ia bisa menjadi musuh terbesar keuanganmu. Jangan biarkan kebiasaan kecil hari ini merampas masa depanmu yang besar. Hidup bukan tentang mengejar kesenangan instan. Hidup adalah tentang membangun sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna, dan lebih kokoh. Jangan biarkan jebakan kecil ini menghancurkan potensi besar yang ada dalam dirimu. Hari ini, buat keputusan untuk mengendalikan uangmu, bukan dikendalikan oleh godaan sesaat, karena masa depanmu jauh lebih berharga daripada barang-barang yang hanya memberi kebahagiaan sementara.